Kalau yang saya update dari sekarang belum tentu juga Gibran itu nanti jadi cawapresnya. Belum tentu. Oh justru ya, mungkin karena dari sejarah kita bahkan bisa juga dengan Anies Baswedan, Pak Prabowo, tergantung. nggak menutup kemungkinan ya. Nggak menutup. Karena semua politik juga ya. Politics is the art of possibility. Tapi yang potensi saya rasa Puan Maharani ya. Puan Maharani juga Ya, masuk. untuk bisa aja kan kalau misalnya Gerindra dalam Pilpres ke depan berkoalisi dengan PDIP, bahkan Pak Prabowo bisa dengan Rhoma Irama gitu. Kalau menurut saya, kalau memang elektabilitasnya diukur ya oleh Kodari nanti dengan Hasan Nasbi. Berarti Mas Igor bilang bahwa terus dari CCTV Podcast 19, Abang bilang Prabowo berpotensi 2 periode 10 tahun. Kira-kira periode kedua dengan atau tanpa Gibran, langsung aja ngomong ini. Jabang, gimana nih Bang? Ya, iseng menarik juga ya. Mungkin iseng juga dia. Ya, iseng juga, tapi menarik ya. Kan tadi saya juga sebenarnya karena mengatakan bahwa apapun reshuffle yang dilakukan hari ini, ya dengan adanya Kodori sebagai kepala Bakom, lalu Hasan Nasbi juga penasihat khusus bidang komunikasi, itu kan juga mereka orang-orang yang paham juga survei, paham juga elektabilitas, paham juga bagaimana bukan mempertahankan ya. Pak Prabowo itu kan punya waktu 1 periode lagi 2029. Lawannya juga. Nah, mereka ini bisa mengkalkulasi itu. Tapi kan kita juga pernah berdiskusi itu ya. Sebenarnya masalahnya itu kan kalau yang saya update dari sekarang belum tentu juga Gibran itu nanti jadi cawapresnya. Belum tentu. Oh, justru ya, mungkin karena dari sejarah kita emang ada yang terus-menerus SBY. 2 periode 1 paket. Iya, SBY pertama Mas apa? Yusuf Kala. Yusuf Kala, ya kan? Yang kedua sama Budiono. Begitu juga Jokowi. Ya kan? 2 periode. Ya, yang ketiga sama Ma'ruf Amin gitu ya. Nah, mungkin kan pernah juga kita berdiskusi bahwa ada kemungkinan juga kalau gontok-gontokan gitu ya antar koalisi partai, pilih yang jalan tengah, yang ahli agama, yang nggak banyak omong. Sama kayak strateginya Pak Jokowi ya, yang mengambil Ma'ruf Amin. Jalur tengah kan Ma'ruf Amin sebenarnya gitu loh. Bisa aja kan Pak Prabowo ngambil Menteri Agama itu. Pak Nasruddin Umar. Atau ngambil kiai dari Jombang misalnya atau yang mungkin bisa jadi jalur tengah koalisi ya. Koalisi gitu. Tapi yang potensi saya rasa Puan Maharani ya. Puan Maharani juga masuk. Untuk bisa aja kan kalau misalnya Gerindra dalam Pilpres ke depan berkoalisi dengan PDIP, pasti cawapresnya dari PDIP. Yang potensi kan Puan Maharani gitu. Atau dengan Demokrat, misalnya AHY itu juga potensi. Bahkan bisa juga dengan Anies Baswedan, Pak Prabowo, tergantung. Nggak menutup kemungkinan ya. Nggak menutup. Karena semua politik juga ya. Politics is the art of possibility. Jadi politik itu itu sebenarnya seni, segala kemungkinannya bisa. Bahkan Pak Prabowo bisa dengan Rhoma Irama gitu. Kalau menurut saya, kalau memang elektabilitasnya diukur ya oleh Kodari nanti dengan Hasan Nasbi. Berarti Mas Igor bilang bahwa penunjukan Kodari dan Hasan Nasbi juga bisa sebagai semacam alarm elektabilitas untuk menyaring cawapres ke depannya gitu. Ya, karena mereka emang konsultan juga di samping lembaga survei, mereka bisa merekomendasi Pak terusin aja program ini gitu. Mereka merekomendasi Pak nanti siapapun cawapresnya Pak, Bapak pasti menang gitu loh. Ya kan? Gitu. Ada gitu-gituannya. Makanya kalau saya survei hari ini ya, Pak Prabowo itu kuat gitu, nggak ada lawan. Kalau di survei sendiri, wakil yang paling kuat siapa nih selain? Ya masih Gibran dong. Masih Gibran ya? Masih Gibran. Karena masih menjabat. Iya, bukan. Karena dia anaknya Pak Jokowi. Gitu. Berarti survei terbaru sekarang masih kan Prabowo Gibran? Ya, kan yang menarik itu kalau di survei itu harusnya responden tuh ditanya, jika Pak Jokowi tidak lagi mendukung Pak Prabowo, artinya berseberangan gitu ya. Misalnya Gibran berpasangan nama siapa gitu ya, jadi lawan Pak Prabowo. Pak Prabowo masih menang nggak? Survei sekarang tuh Pak Prabowo masih menang walaupun pindah haluan gitu menurut saya. Karena
Karena kekuasaan itu yaitu yang harus dimaksimalkan oleh Pak Prabowo untuk memaksimalkan program-programnya. Nggak cukup 5 tahun, tapi harus bisa juga 10 tahun atau sampai 10 tahun. Nah, karena itu memang yang dilegalkan oleh Undang-Undang Dasar kita. 10 tahun itu ya? Ya, jangan kayak Pak Jokowi waktu COVID dia minta 3 periode. Kan gitu isunya, kalau nggak salah. Iya, gitu iya. Dan itu diakomodir oleh Golkar saat itu PKB dan PAN. Artinya Nah, makanya Bu Mega marah kan waktu itu kalau nggak salah salah satu menolak salah 3 periode itu ya. rumornya begitu. Tapi kalau mengukur kekuatan Pak Jokowi ini, kalau melihat dari sekarang kan masih ada nih di lingkaran pemerintah ya Bang ya, walaupun dibilang orang-orangnya lah gitu. Nah, kalau kita melihat masih ke 2029, apakah kekuatannya bakal masih sama atau justru menurun tuh Bang kira-kira? Kalau menurut saya sih pasti ada penurunan ya, gitu walaupun loyalisnya Jokowi itu termul itu gitu. Para basis saya relawannya kan ngikutin juga Pak JK, masih Pak solid JK tuh, Bang. ya karena memang termul. Karena gini loh, Pak Jokowi itu dia ya terlepas dari kritik ya, tapi dia itu sebenarnya kalau menjawab segala pertanyaan itu nggak Reaktif ya? ya dia membumi gitu loh, merakyat gitu. Misalnya saya bukan siapa-siapa, Orang gitu ya. kampung. Saya orang kampung, tapi mau 3 periode misalnya. Maksudnya dia bisa aja gitu untuk misalnya. Nah itu politik itu kan kosmetik ya sebenarnya. Apa yang dilihat ya politik itu kan lebih ke panggung depan daripada panggung belakang. Walaupun panggung belakang nanti dia lain lagi gitu ya. Tetapi masyarakat itu kan melihatnya ketokohan seseorang itu di depan. Makanya Pak Prabowo itu terpilih ya karena masyarakat melihatnya Pak Prabowo ini tegas. Makanya itu Pak Prabowo yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap Bapak gitu loh. Jadi tegas aja Pak gitu, jangan takut. Bapak sekarang posisinya kuat, rakyat di belakang Bapak gitu ya. Kritik pasti ada. Bang Egor juga mengucapkan atau mengatakan bahwa meskipun tanpa dukung Jokowi, Prabowo masih bisa menang. Iya, survei sekarang ya. Survei kayak gitu. Jadi meskipun Jokowi melepaskan diri pindah haluan dari Prabowo masih kuat secara elektabilitasnya masih kuat. Jadi tetap menang dia. Ya, memang kita itu kan kalau menurut Ben Rock Anderson itu ya, kita itu apa yang siapapun yang memegang kekuasaan, dia itu akan memancarkan segala sesuatu yang akan dilihat oleh masyarakat kebanyakan. Gitu loh. Nah, sekarang problemnya kan gini nih ya, Daily Buzz ya, Oppenheimer ya. Komposisi masyarakat kita dalam survei kan nggak semua orang memilih gitu ya. Nah, komposisi terbanyak itu Gen Z dan milenial. Mereka yang usianya 17 tahun ya sampai 17 tahun sampai 19 tahun itu Gen Z ya. Lalu yang kuliah 25 sampai 35 itu milenial ya, masih muda. Itu yang mendominasi pemilihan nanti. Iya, nanti. Itu sudah ada demografinya. Nah, generasi tua itu nggak lebih dari 20%. Nah, itu rata-rata anti kepada pemerintah gitu. Dia lebih pro ke misalnya ke Anies gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ya survei terakhir, Gen Z itu mengapresiasi approval rating Presiden Prabowo. Kenapa? Karena mereka nggak peduli masa lalu. Kalau generasi tua kan ngomongnya masa lalu aja. Ya kan? Dulu Pak open minded ya, lebih open minded kalau misalkan anak-anak zaman sekarang. Pak Prabowo ini kan punya masa lalu dan itu diungkit-ungkit walaupun itu belum tentu benar. Yang negatif. Iya. Ya dibilang inilah, dibilang itulah gitu. Nah, sekarang anak muda ya dalam komposisi demografi kita apa peduli dengan kayak gitu? Nggak peduli. Mereka bukan generasi masa lalu, mereka generasi move on. Mereka itu ngelihat ke depan. Gua habis kuliah, gua habis sekolah, nanti kerja apa? Nah, iya. Siapa orang yang ngasih pekerjaan itu gue pilih, bahasa kasar gitu ya. Iya, nggak masalah presidennya mau diktator kayak. Iya kan? Iya kan, yang penting jangan koruptor. Itu juga nggak disukai oleh Gen Z dan milenial. Lebih pragmatis ya mereka. Iya, pragmatis, tapi mereka muak dengan ketidakstabilan penegakan hukum di Indonesia. Mereka juga muak. Ketidakadilan itu mereka muak karena mereka kan
lahir dari zaman yang memang di mana arus internet ya. Jadi keterbukaan itu mereka, tapi mereka lebih mengapresiasi orang-orang yang mampu menciptakan lapangan kerja. Nah, itu salah satu sisi positif dari Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo itu kalau ngomong MBG itu dengan bangga dia bilang saya sudah menciptakan 30 juta lapangan pekerjaan misalnya kayak begitu. Dan itu emang benar. Melebihi janji 19 juta. Iya. Baru mau ngomong gue. Dan itu benar gitu. Memang saya lihat sendiri menciptakan lapangan pekerjaan, butuh untuk cuci piring, butuh untuk packing gitu, nah, gitu. Supir juga gitu, Supir banyak dan lain sebagainya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.